Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil matin, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratul Mukarramin, yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, para habaib dan para syarifah dimanapun beliau-beliaunya berada. Kami khusus kepada Habib Ahmad Habsyi, kita doakan kepada para habib dan para syarifah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dikabulkan segala hajat-hajat beliau, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan semoga dengan keberkahan beliau bertambah-tambah kecintaan kita terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian begitu pula kepada alim ulama, guru-guru agama yang sama-sama kita muliakan dan kita taati. Begitu pula kepada tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua kampung, Bapak Ketua RT yang kita hormati, juga Bapak Ibu hadirinul hadirat jamaah Majelis Ta'lim At-Taqim yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, melimpahkan nikmat dan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahmatnya, bersama-sama kita memuji, membesarkan, mengagungkan, memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat Simtud Durar, Maulid Al-Habsyi, kemudian bersilaturahim di tempat yang mulia ini bersama-sama kita dalam rangka mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya dan segenap umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada malam hari ini adalah tentang ar-ramyu fi fadilatir ramyi, melempar ya, atau jika kita memanah. Al-babut tasi wal ishrun, bab yang ke-29 fi fadilatir ramyi, pada fadilat memanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu, man rama sahman fi sabilillah kaman ataqa raqabatan. Punya Nabi, barang siapa melemparkan ia sahman akan anak panah, kita menembakkan kita melepaskan fi sabilillah, di jalan Allah, kaman ataqa raqabatan, maka seperti orang yang memerdekakan ia akan satu orang budak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, allimu auladakum as-sabahata war-ramya bisiham. Ujar Nabi SAW dalam satu hadisnya, ajarkan oleh kalian akan anak-anak kalian as-sabahata, akan berenang, war-ramya bisiham, dan memanah dengan anak panah. Nah, jadi dua tuh. Wal mar'atal mighzal, wal mar'ata, dan perempuan akan menenun. Ajarkan kepada anak-anak perempuan itu menenun, menjahit. Jadi ajarkan kepada anak-anak laki-laki itu berenang dan memanah. Ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ar-ramyu 'alal ghardi kar-ramyi 'alal jihad. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula membidik ya kita ke tempat sasaran.
nih memanah, membidik al-gharadi atas sasaran, ya, karrami al jihad seperti memanah atas jihad fi sabilillah. Nah, jadi Rasulullah berpesan kepada umatnya supaya kita mengajarkan kepada anak-anak kita supaya bisa berenang. Ya, kalau ingat kalau kita beberapa hari yang lalu Lamas di mana Sungai Karangmumus di bawah jembatan kehewanannya, banyak hewan situ, nah, lewat situ. Nah, jadi dengan sebab bisa berenang insya Allah terselamatkan. Amun kada bisa bakunyung alias berenang, kalah lawan iwak, ini saya mati lamas. Tapi dasar memang janjinya juga sudah lah. Nah, yang kedua memanah, menembak ya juga artinya, karena di situ ada pelajaran konsentrasi. Gimana tuh? Kalau membidik memanah itu ada pelajaran konsentrasi kita. Anak itu disuruh konsentrasi. Coba kalau dia konsentrasi lah, kadang mengheraukan kalau di kiau tuh kan dipanggil gitu. Ini asik main HP, konsentrasi. Pokoknya di kiau tuh bahasa Banjarnya manuli, telinganya tuh manuli. Kadang kali di kiau dipanggil tuh Pak, ini konsentrasi. Ini dalam pelajaran pun, dalam pelajaran belajar agama atau belajar buku umum, pelajaran umum disuruh untuk konsentrasi supaya ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu mudah masuk karena disebabkan ada konsentrasi. Nah, menjaga dengan penuh perhatian. Sedangkan Rasulullah ajarkan kepada anak perempuan itu menenun atau menjahit. Jadi harus ada keterampilan, harus ada kebisaan. Nanti di saat dia sudah dewasa, di saat sudah dia membutuhkan pekerjaan, tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena sudah ada punya keterampilan seperti menjahit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma yaruddu sama 'alal marma min al-gharad. Penjelasan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengembalikan asahma akan anak panah, 'alal marma atas tempatnya, minal gharad daripada al-gharad sasaran, kana lahu bi kulli qadami ajru atqi raqabatin, adalah baginya bagi setiap langkah nahinya langkahkan itu mendapatkan pahala seperti memerdekakan seorang budak. Nah, nang tukang ambil akan tuh aja kan, artinya begitu memanah ya Allah tempat sasaran, lalu mengambilkan anak panahnya, mengembalikan ke tempat busurnya, nang biasa adakan wadahnya tuh, mengembalikan tuh aja, itu setiap langkah nang inya melangkahkan kaki menuju tempat itu mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Wa qala sallam man taraka ramya ba'da ta'allim faqad taraka sunnatan min sunnati. Ujar Nabi sallallahu barang siapa meninggalkan memanah setelah inya belajar, faqad taraka sunnatan min sunnati. Ujar Rasul, maka sungguhnya meninggalkan satu sunnah daripada sunnah-sunnahku. Jadi kalau sudah belajar, sunnah hukumnya supaya inya itu mengamalkan akan pelajaran itu. Pelajaran apa? Yaitu memanah tadi. Kan di tepian tuh banyak tuh. Di tepian arah ke masjid apa namanya itu? Karangasem Darun Nikmah. Itu banyak tuh. Nah, ada pelajar, ada gurunya tuh. Ada gurunya belajar memanah. Karena itu di situ ada konsentrasi kita, ada pelajarannya di situ. Nah, ini sunnah. Jadi sunnah Nabi itu diajarkan anak supaya berenang, bisa memanah. Untuk perempuan, untuk bisa diajarkan tentang menjahit atau menenun. Ini kada ini nang menenun tuh nang tuha-tuha lah. Nang kan berjalan sama nina seberang tuh mencari sarung samarinda asli. Nang nenek-nenek nang tuh nang menenun tuh. Kan gadis bahari menenun. Gadis namun nang ini kada hakonnya. Padahal ini adalah sunnahnya Rasulullah. Untuk anak perempuan sunnahnya menenun atau menjahit. Nah, jadi artinya karena begitu meninggal nang nenek-nenek tadi, generasinya akan ada lagi kalau tidak dilanjutkan oleh yang muda-muda.
Wa qala sallallahu alaihi man ramiya summa tarakahu falaysa minna. Ujar Nabi, barang siapa mengetahui belajarnya akan memanah kemudiannya meninggalkannya, maka tilaklah tergolong umatku. Falaysa minna, maka bukanlah tergolong umat kami, ya Nabi. Jadi bagus tuh bilanya belajar, amalkan. Wa qala sallallahu man taraka ramnya falyartam. Ujar Nabi sallallahu barang siapa meninggalkan ia akan memanah falyartami ai man nasiyahu falyata'allamu saniyan. Siapa nang lupa maka hendaklah belajarnya nang kedua kali. Nah, pelajaran pertama tok kada ingat, maka hendaklah belajar nang kedua kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ta'allama rama summa tarakahu faqad asani. Siapa nang belajar ia akan memanah kemudiannya meninggalkannya, maka sungguh ia maksiat tahun aku, ya Nabi. Wa qala sallallahu man rama bisamin fisabilillah asaba akhta'a. Barang siapa melemparkan anak panahnya di jalan Allah, nyapa aja kita nih, menembakkan anak panahnya di perang jalannya Allah, fisabilillah, asaba, kenakah au ta'a au akhta'a, salahkah, kenakah sasarannya, luputkah, kana lahu ajru itqi raqabat, adalah baginya mendapatkan pahala seperti memerdekakan seorang budak. Wa qala sallallahu ta'allamu rabbiya fa inna ma bainal hadafatain rawdatun min riyadil jannah li ramyi fi sabilillah. Ujian Nabi ajarkan oleh kalian kepada anak-anak kita akan memanah. Fa inna ma bainal hadafatain, maka sesungguhnya barang yang antara dua sasaran itu adalah satu kebun di antara kebunnya surga Allah. Li ramyi fi sabilillah, bagi orang yang memanah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi garis besar yang kita peroleh dari pelajaran ini adalah kita sampai mengajarkan kepada anak-anak kita tentang beberapa macam keterampilan dan kebisaan. Untuk laki-laki itu diajarkan berenang, memanah atau menembak tepat sasaran. Namun untuk anak perempuan supaya ada punya keterampilan seperti menjahit dan menenun. Dan ini adalah salah satu sunnahnya Rasulullah SAW. Bila mana inya belajar lalu kemudian kada diamalkannya aja Nabi, maka Rasulullah tidak tergolong umatku. Artinya kada melaksanakan sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini parak sudah Idul Adha lah. Berapa hari lagi nih? Hari Selasa lah, insyaallah. Jangan ada hujan lah. Tanggal 20 Zulhijjah. Nah, jadi ujar Rasulullah, azimu. Biasa Bilal membaca pada hari Idul Adha. Azimu dhahayakum. Ya, kalau azimu dhahaya, besarkanlah binatang sembelihanmu. Fa innahu matni, fa innahu alamatni sirati matayakum. Ya kan, sesungguhnya binatang hewan korban yang sembelih itu adalah menjadi tunggangan ketika kita menyeberangi titian siratal mustaqim. Jadi cari tunggangan yang kokoh, yang besar, yang sehat, supaya nanti kada tajun ke dalam. Nah, itu tadi nang neraka. Di bawahnya kan neraka tuh sirat, titian siratal mustaqim. Jadi Rasulullah itu memadahi lawan kita supaya mencari hewan korban, ya misalnya sapi atau kambing tuh yang gemuk, yang sehat, yang kada pincang kakinya, yang kada picak matanya, misalnya kan punya yang sehat lah. Ini ada pulangnya, diperiksa pulang nih, sapinya kalau pindah apa aja, di swab ya, ini tahu apalah bujur juga kan. Jadi sapinya yang sehat, begitu pula kambing yang gemuk, yang sehat, yang pincang kakinya, yang telinganya kada ada sebelah, jangan, punya yang bagus, karena itu akan menjadi tunggangan kita nanti menyeberangi menyeberangi titian siratal mustaqim. Yang halusnya, yang tajamnya itu lebih tajam daripada pedang, halusnya lebih halus daripada rambut yang dibelah 7. Nah, itu kan titian siratal mustaqim. Lalu kemudian kalau kalau ada tuh orang misalnya membawa sapi, lalu mengikat di rumah, ya kalau misalnya Om Surya membawa sapi
diikat sidin ke rumah. Lalu ada yang menegur si Fajri, ujar Fajri, Om itu sapi kesan apa Om? Ujar Om Surya, ini kasan korban aku tahun ini. Maka bilanya menyambat sidin nang kasan korban tadi itu namanya sapi takyin, korban takyin, korban nang atau sudah dinyatakan. Kalau sudah korban yang dinyatakan maka pian sedikit pun haram hukumnya memakan dagingnya walau seiris itu wajib memulihkan, wajib menukarkan, mengganti. Lantas bagaimana supaya nang korban kawajib memakan sedikit? Jawabannya kalau ditanya, Om sapi apa itu kesan pian apa toh? Jangan menjawab, ini untuk sunat korban. Ini untuk sunat korban. Nah kan Bapak mempat mengambil sepertiganya. Ya kalau sapi untuk 7 anggota, 7 jiwa orang nang mau korban. Kalau kambing untuk 1 orang nang mau korban. Ya kalau nah itu tah. Kabilah nyembelihnya yaitu mulai hari tanggal 10 Zulhijjah ya, selepas orang sudah selesai melaksanakan sholat Id boleh penyelenggaraan penyembelihan hewan korban sampai hari 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari tasyrik. Hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Berarti nanti 4 hari itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari 10, 11, 4 hari penyembelihan. Nah disitulah waktu-waktu yang diperbolehkan menyembelih hewan korban. Ujar orang Halabiyu menyembelih sapi itu ya di halaman masjid kada sah lah. Menyembelih sapi di halaman masjid kada sah. Tahajud nang Tuhan ini apa aja kada sah. Ya kalau menyembelih hewan sapi atau hewan korban sapi atau kambing di halaman masjid kada sah. Tahajud nang Tuhan mendengar. Kenapa berujar? Ujar ulun menyembelih itu di lehernya, amun di halaman masjid menyembelih kada mati-mati sapi. Ya kalau disembel menyembelih hewan korban di halaman masjid digayat, nah sapinya di sana kada mati-mati sapi kambing, jadi menyembelihnya di leher. Ya kalau di leher sapi dan disunatkan itu pisaunya atau parangnya tajam supaya kada menyakiti sapi atau kambing nang menjadikan hewan korban tadi. Dan merebahkannya jangan sekampungan. Merebahkannya jangan sekampungan. Kalau merebahkan sapi atau kambing itu sekampungan, niscaya sapinya panik. Cukup aja bertiga, ada tekniknya toh. Ada kalau kita buka di YouTube, ada juga pelajarannya bagaimana cara merobohkan sapi supaya kada panik. Dan lehernya itu dikencang. Lehernya di anukan ke itu dikencang supaya pisau atau golok atau parang itu cepat berlalu di lehernya, kencang. Nah, menghadap kiblat. Itu jadi itulah hukum-hukum mengenai tentang bagaimana tata tertib korban. Begitu pula kalau ada misalnya bolehkah jar berniat, bolehkah jar mengorbankan kawitan yang sudah mati. Kawitan nih, yang sudah mati, abah ka mama udah mati lalu dikorbankan sidin, artinya diniatakan korban hagan sidin. Jawabannya kada boleh. Di mana? Di dalam kitab Sabilul Mu'tadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jawabannya kada boleh korban gasan nang mati, kecuali nang mati itu bawa wasiat bahari. Kenalah jar aku bawa wasiat kalau aku mati aku nih belum mau korban ikam nang baisi duit, tolong ikam mau korban niatkan pahalanya gasan aku. Itu Bapak. Nah itu kada boleh. Bandingkan itu. Boleh kan jar beberapa niat, 2 niat misalnya mau korban menyembelih sapi betujuh ya, kalau ternyata di 7 tadi ada beberapa niat, ada nang niat akikah, ada niat korban. Jawabannya boleh. Misalnya berlima nang korban niatnya berdua dia nang akikah boleh aja. Jadi 1 hewan korban ada beberapa, ada 2 niat di dalamnya. Itu keterangannya ada di dalam kitab Sabilul Muhtadin. Itulah. Ya kalau ini berapa hari lagi sudah. Jadi kena di sini mungkin ada lah, di sana ada, di mana-mana ada sapi lah nang sembelih, jangan sepida. Kalau sepida karena kawan dikorbankan sapi.
Namun kemudian nang menyembelihnya itu nang berilmu, nang paham, nang artinya mengerti tata caranya bebacaan. Ya kalau jangan kadang ngerti nang nyembelih kasihan kuciak sapi, nah, disiksanya ladingnya atau parangnya kada tajam kasihan begental jebanjana begental 2-3 kali angkat surung pulang. Ya, memang ada teknik. Nah, untuk itu tadi. Oleh karena itu kita wajib tahu dan wajib belajar mengenai tentang bagaimana cara menyembelih hewan korban supaya kada salah. Kena dagingnya kena kan kada halal tuh. Iya kan? Nah, dan wajib dibagi-bagi kepada muslimin dan muslimat berataan supaya bisa menikmati daging hewan korban tersebut. Itulah. Nah, jadi kembali lagi kita tadi membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana tentang sunnahnya seperti berenang supaya kita dibawa anak nih mau berenang, kemudian ajarkan cara menembak atau memanah dengan anak panah. Kemudian untuk perempuan diajarkan bagaimana cara menenun atau menjahit. Itulah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya. Jam 10 sedikit Bapak. Kita basungsung hari ini. Lakas saja bulikan. Kada ada nang dimakan bulikannya langsung. Mudah-mudahan ada barokah, ada manfaat untuk kita berataan. Ampun maaf antara itu Rabu depan tanggal 21 Juli 2021 majelis kita liburkan dulu lah, masih koyuhan hanya habis menggantal. Jadi lah diumumkan kepada jamaah bahwa Rabu depan tanggal 21 Juli 2021 majelis kita liburkan sementara ya. Akan ada nanti pengumuman lewat Facebook apabila pulang mulainya ya kan. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kabul hajat kita dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita dihindarkan daripada segala bala musibah dan penyakit, dan mudah-mudahan segera hilang penyakit corona di atas dunia ini, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wallahu alladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya rabbil alamin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.